Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi soleh-solihah. Nah, biar lebih semangat lagi, Miss Ati mau kasih tepukan ya buat soleh-solihah semua. Itu ada tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, coba Miss mau cek dulu kesiapannya nih. Mana bu petikmu? Ini bu petikku. Mana. Ini. Di mana? Di sini. Di mana? Di rumah ya. Nah, karena hari ini kita belajarnya dari rumah, jadi Ananda simak video materi pemberian dari Miss ya. Nah, coba sekarang Ananda buka bu petik 2A-nya, halaman 71. Halaman 71 ya, dibuka. Nah, hari ini Miss Ati akan menyampaikan materi SBDP tentang menggambar imajinatif. Nah, ada yang sudah tahu menggambar imajinatif itu apa? Nah, oke, Miss kasih tahu ya, menggambar imajinatif itu cara menggambar berdasarkan hasil hayalan kita. Misalnya nih, Miss Ati lagi berhayal mobil yang ada sayapnya. Nanti Miss Ati gambarkan di atas kertas lembar menggunakan pensil dengan sketsa mobilnya, gambar mobilnya yang ada sayapnya. Itu berdasarkan hasil hayalan Miss Ati. Nah, kemudian ketika kita menggambar, bahan dan alat apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama tentunya harus ada buku gambar atau kertas lembar. Kalau kita melukis tentunya ada kanvas seperti ini ya yang ada di buku atau buku gambar seperti ini dan kertas seperti ini. Nah, untuk buku gambar, kanvas dan kertas ini merupakan media kita untuk menggambarnya. Dan alat yang kita gunakan adalah ada pensil. Nih, ada pensil, kemudian penggaris dan penghapus. Juga bisa menggunakan pulpen ya. Nah, ini merupakan alat untuk menggambarnya. Dan alat mewarnainya adalah ada pensil warna, ada krayon, ada cat air ya, ada juga spidol yang warna-warni. Nah, Miss, untuk menggambar imajinatif itu ada langkah-langkahnya tidak? Tentu ada ya. Nah, coba dilihat nih yang ada di kotak ini. Ini termasuk langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, kita harus pikirkan benda atau hal yang ingin kita gambar. Misalnya, Miss Ati pengen menggambar gunung yang ada sawahnya, yang ada lautnya. Nah, itu yang ada di pikiran Miss Ati. Kemudian yang kedua, harus mempersiapkan alat dan bahannya seperti buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan alat mewarnainya. Yang ketiga, tentunya kita buat sketsanya ya. Sketsa misalnya seperti ini, itu menggambar gunung. Nah, ini namanya sketsa ya. Nah, kemudian nih sketsa merupakan bentuk rancangan gambarnya. Kita harus merancang dulu gambarnya seperti apa. Nah, rancangan sketsa itu biasanya dalam bentuk beragam garis. Ada yang garisnya mendatar atau garis lurus seperti ini, ada yang garisnya lengkung seperti ini, ada yang zigzag, ada yang spiral, yang bentuknya seperti obat nyamuk, dan ada juga yang garis gelombang. Nah, ini merupakan rancangan gambar sketsanya. Nah, misalnya nih, Miss mau menggambar ikan, menggambar ikan. Yang pertama harus buat badan ikannya dulu, misalnya bulat seperti ini. Kemudian setelah bulat, kita tambahkan ekor di belakangnya dengan garis lengkung dan garis gelombang seperti ini. Kemudian lengkung lagi untuk ekornya.
Dan yang ketiga, kita kasih mata di depannya seperti ini dan dikasih sirip seperti ini. Jadi ikan. Nah, kemudian kita bisa kasih warna, mau warnanya kuning, merah, biru atau hijau. Nah, ini merupakan langkah-langkah menggambar imajinatif. Coba sekarang kita lihat latihannya ya di halaman 72. Nah, nomor 1. Warnailah yang termasuk ciri-ciri gambar imajinatif. Kita baca 1A. Bersumber dari hayalan atau pelukis, betul atau tidak? Betul ya. Kalau gambar imajinatif itu sumbernya sumbernya dari hayalan kita. Berarti kita kasih warna yang ini, mau warnanya biru, orange atau warna merah, diwarnain. Kita lanjut lagi, yang B, digambar dengan cara menjiplak. Nah, betul atau tidak nih? Tidak ya, tentunya gambar imajinatif itu tidak dijiplak cara menggambarnya ya. Yang C, menggunakan daun atau biji-bijian. Termasuk ciri-ciri gambar imajinatif bukan? Bukan ya, kalau yang menggunakan daun atau biji-bijian itu namanya kolase atau mozaik. Yang D, kita lihat yang D, diawali dengan sketsa. Nah, kayak tadi waktu gambar ikan. Betul ya, harus diawali dengan sketsa. Kayak tadi misalnya gambar ikan harus bulat dulu, kemudian dikasih ekor, dikasih sirip, dan dikasih mata. Nah, yang D kita warnain karena ini termasuk ciri-ciri gambar imajinatif. Sekarang lihat yang nomor 2. Warnailah fungsi yang tepat dalam menggambar imajinatif. Nah, kita lihat nih. Yang A, pensil. Pensil itu untuk apa ya? Mewarnai gambar atau membuat sketsa? Betul ya, membuat sketsa. Berarti yang sebelah kanan yang kita warnain. Kalau yang mau mewarnai gambar itu ada krayon, pensil warna, dan cat air atau spidol ya. Nah, kalau pensil membuat sketsa. Coba sekarang B, krayon. Krayon itu fungsinya untuk apa? Untuk merapikan warna gambar atau mewarnai gambar. Nah, kalau ini betul untuk mewarnai gambar ya. Berarti yang sebelah kanan kita warnain karena sesuai dengan fungsi krayon. Nah, coba sekarang lihat nomor 5. Lihat nomor 5 ya. Beri tanda centang yang termasuk gambar imajinatif. Kita lihat yang A. Apakah yang A termasuk gambar imajinatif? Betul ya. Kita checklist. Nah, ini termasuk gambar imajinatif berdasarkan hayalan kita. Ada rumput laut, ada ikan, ada udang, ada cumi, dan ikan lagi. Nah, kemudian yang B, coba dilihat nih, ini gambar apa ya? Gambar kucing. Apakah ini termasuk gambar imajinatif? Bukan ya, ini hasil foto dari hasil foto. Kemudian yang C, apakah ini termasuk gambar imajinatif? Bukan ya, ini juga foto ya, bukan gambar imajinatif. Nah, sekarang yang D, kita lihat yang D. Apakah yang D ini termasuk gambar imajinatif? Betul, karena sesuai dengan cirinya ya, ada sketsa yang berbentuk garis gelombang, ada garis lurus, ada garis lengkung. Nah, ada lingkaran seperti ini, berarti yang D ini termasuk gambar imajinatif. Nah, mungkin itu saja yang materi yang dapat disampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.